Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada para investor dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil akhir dari proyek kami. Sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Prisal Valencia dengan NPM 2007-10703. Saya Tian Bita Usfini dengan NPM 2007-10674. Saya Filemon Fernando Kurniawan dengan NPM 2007-10711. Saya Paulus Bayu Kurnia Wicaksono dengan NPM 2007-10691. Proyek kami yaitu mengenai Taman Nasional Komodo. Yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu pengenalan awal topik, kemudian permasalahan, sebab dan akibat, gambar masalah, usulan dan solusi, denah pembangunan, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Yang pertama, pengenalan awal topik. Topik yang akan kami angkat yaitu Taman Nasional Komodo. Taman Nasional Komodo ini terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Taman Nasional Komodo dikelola oleh Balai Taman Nasional Komodo yang terletak di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berikut adalah gambar objek di Taman Nasional Komodo. Yang di sebelah kiri atas adalah gambar pintu masuk ke Taman Nasional Komodo. Di sebelahnya adalah Pink Beach. Yang di sebelah kanan atas adalah gambar komodo. Yang di sebelah kiri bawah merupakan akses ke Pulau Komodo. Yang di tengah adalah komodo, dan yang di sebelah kanan bawah adalah gambar underwater atau bawah laut Taman Nasional Komodo. Kemudian, ini adalah denah Taman Nasional Komodo. Taman Nasional Komodo memiliki 3 pulau besar yaitu Pulau Komodo yang ada di sebelah kiri dan merupakan pulau terbesar di antara ketiganya. Kemudian, pulau yang ada di sebelahnya yaitu Pulau Padar, yang merupakan pulau terkecil dan terletak di antara Pulau Komodo dan Pulau Rinca. Dan yang terakhir yaitu Pulau Rinca yang terletak di sebelah kanan. Yang selanjutnya yaitu permasalahan. Masalah yang sedang dihadapi yang pertama yaitu masalah infrastruktur dan kenyamanan. Salah satunya yaitu jalan di Taman Nasional Komodo yang masih berlumpur. Yang kedua yaitu perburuan rusa secara liar oleh masyarakat di daerah tersebut sehingga populasi makanan komodo menurun dan terancam punah. Sebabnya yang pertama, kurangnya perhatian dari pemerintah atau pihak berwenang terhadap bagaimana keadaan infrastruktur di Pulau Komodo. Yang kedua, banyak masyarakat yang melakukan perburuan rusa secara liar. Akibat yang ditimbulkan yaitu yang pertama, Pulau Komodo menjadi tidak terawat dan karena kurangnya perhatian dan juga wisatawan yang berkunjung merasa kurang nyaman. Yang kedua, populasi komodo menurun karena makanan pokoknya berkurang, yaitu rusa. Selanjutnya, ini adalah gambar jalan-jalan di Taman Nasional Komodo yang masih kurang memadai. Dan yang di bawahnya merupakan gambar rusa-rusa yang diburu oleh warga setempat. Usulan solusi. Untuk rencana pemerintahan, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah adalah pembangunan Jurassic Park yang akan dibangun pada Pulau Rinca, terutama pada zona pemanfaatan. Banyak fasilitas yang disediakan, salah satunya adalah area trekking untuk pejalan kaki dan shelter pengunjung didesain melayang atau elevated agar tidak mengganggu lalu lintas komodo. Bangunan pusat informasi, serta souvenir, kafe, dan toilet publik. Kemungkinan dibangun pula kantor pengelola kawasan, selfie spot, klinik, gudang, ruang terbuka publik, penginapan untuk peneliti dan pemandu wisata atau ranger. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas dermaga di Pulau Rinca, dibangun sarana dan prasarana pengaman pantai dan dermaga loh buaya dengan biaya 5 miliar yang akan dilaksanakan oleh Ditjen Sumber Daya Air pada tahun 2020 ini. Program pembangunan kami 1. Menyediakan fasilitas kendaraan golf car elektrik agar menghindari polusi udara dan suara serta membangun jalan khusus untuk rute wisata dengan golf car. Jalan ini menggunakan bahan dari cor beton. Kedua, pada beberapa titik sepanjang jalur golf car akan dibangun pos pemberhentian. Di setiap pos tersebut akan dibangun sebuah gedung untuk singgah bagi tamu yang ingin beristirahat. Daerah sekitar pos dengan radius tertentu yang diberi pembatas akan digunakan sebagai lokasi untuk mengeksplor dan berinteraksi dengan komodo secara langsung. Ketiga,
membangun kandang rusa pada lahan terbuka pada salah satu titik tertentu dari setiap pulau, yang kemudian digunakan untuk berternak rusa. Kandang rusa akan terbuat dari pagar besi dan akan ada petugas khusus yang mengawasinya. Target yang ingin dicapai dalam segi ekonomi, melalui tur dengan golf car dan juga peternakan rusa yang dibuat, masyarakat dapat memiliki pekerjaan dan juga penghasilan tambahan. Dalam segi lingkungan, melalui pembangunan jalan-jalan kecil dan penyediaan kendaraan golf car tour, akan membuat lingkungan Komodo lebih tertata. Dalam segi keamanan, melalui pembangunan tempat pengembangbiakan rusa, sehingga menjamin keberlangsungan kehidupan Komodo karena makanannya terpenuhi. Berikut adalah contoh gambar dari rencana pembangunan yang akan kita buat. Di sebelah kiri adalah kandang rusa, digunakan untuk melestarikan populasi rusa. Di bawahnya adalah gambar golf car tour dan perbaikan jalan, yang akan digunakan untuk memudahkan akses wisatawan untuk mengelilingi Pulau Komodo. Di sebelah kanannya adalah contoh gedung pos pemberhentian bagi wisatawan untuk beristirahat. Berikut dana pembangunan teman-teman bisa melihat pada gambar. Itu merupakan gambar dana Taman Nasional Komodo yang terbagi menjadi beberapa zona berdasarkan warnanya. Yang pertama, warna merah itu merupakan zona inti, warna kuning itu zona rimba, warna hijau itu zona pemanfaatan, warna coklat itu zona tradisional, warna abu-abu itu zona khusus, dan warna biru tua itu zona perlindungan bahari. Teman-teman juga bisa melihat pada keterangan seperti apa simbol jalur tur golf car, pos pemberhentian, dan kandang rusa. Yang pertama, untuk pembangunan jalur tur golf car itu akan dibangun pada beberapa zona, yaitu zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, dan juga zona tradisional. Yang kedua, untuk pembangunan pos pemberhentian itu akan dibangun pada beberapa titik sepanjang jalur tur golf car tadi. Yang ketiga, untuk kandang rusa itu akan dibangun satu pada setiap pulau, yaitu pada zona pemanfaatan. Berikut untuk desain pembangunan. Yang pertama, penyediaan kendaraan golf car dan juga jalurnya. Untuk kendaraan golf car di sini yang digunakan adalah kendaraan golf car elektrik yang bertujuan untuk mengurangi polusi udara dan juga polusi suara di Taman Nasional Komodo. Kemudian fungsi dari kendaraan ini juga untuk mempermudah para wisatawan yang ingin mengelilingi Taman Nasional Komodo tanpa harus merasa lelah. Nah, untuk penggunaan kendaraan ini sendiri akan dibatasi, yaitu mulai dari pukul 7 pagi sampai 4 sore waktu Indonesia Tengah. Dan kendaraan ini akan dikendarai oleh orang yang sudah handal di bidangnya. Nah, dengan penyediaan kendaraan ini secara otomatis kita juga harus membangun jalur turnya. Jalur turnya ini terbuat dari cor beton dengan ukuran lebar kurang lebih 5 meter yang akan dibangun pada beberapa zona, yaitu zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, dan zona tradisional. Yang kedua, pembangunan pos pemberhentian. Untuk desainnya teman-teman bisa melihat pada gambar. Fungsi dari pembangunan pos pemberhentian ini yaitu sebagai tempat beristirahat bagi wisatawan yang merasa lelah sambil menikmati keindahan Taman Nasional Komodo. Untuk bahan pembangunannya sendiri menggunakan cor beton, kemudian terdiri dari 3 lantai. Untuk ukuran luasnya yaitu kurang lebih 144 meter persegi dan akan dibangun pada beberapa titik sepanjang jalur tur. Kemudian pos ini akan dijaga oleh petugas keamanan dan di dalamnya akan terdapat sarana dan prasarana sesuai kebutuhan. Untuk gambar selanjutnya, teman-teman bisa melihat gambar lingkaran yang berwarna hijau. Itu merupakan zona untuk mengekspor komodo secara langsung. Zona ini berfungsi bagi wisatawan yang mungkin ingin bersentuhan langsung atau melihat komodo secara langsung, maka dapat memanfaatkan zona ini. Dalam mengekspor komodo secara langsung, para wisatawan akan dipandu atau akan dibimbing oleh 1 atau mungkin 2 pemandu sehingga keamanan para wisatawan itu terjamin. Kemudian untuk diameter zona ini kurang lebih 120 meter yang kemudian akan dibatasi dengan bendera. Ya, gambar berikutnya ini merupakan gambar pos awal atau bagian start yang terletak di zona pemanfaatan. Zona pemanfaatan ini merupakan zona awal berkumpulnya para wisatawan. Nah, kenapa dibangun di zona pemanfaatan? Agar para wisatawan yang mungkin hanya ingin mengeksplor komodo secara langsung tanpa berkeliling menggunakan golf car, maka dapat memanfaatkan zona ini. Kemudian khusus untuk Pulau Rinca, maka pembangunan pos awal atau start ini akan berdampingan dengan program pemerintah yaitu Jurassic Park.
Kemudian gambar selanjutnya ini merupakan gambar jarak antara satu pos dengan pos lainnya. Sepanjang jalur tur ini, selain melihat komodo, para wisatawan juga dapat melihat berbagai spesies lain yang ada di Taman Nasional Komodo. Jadi ini, untuk mengatasi masalah berkurangnya populasi rusa karena perburuan oleh penduduk, maka akan didirikan kandang rusa. Dalam kandang rusa ini tuh akan rusa dikembangbiakkan di dalamnya. Masing-masing pulau tuh memiliki satu kandang rusa, di mana kandang itu akan ditempatkan di zona manfaatan. Khusus di Pulau Rinca, kandang rusa akan dibangun berdampingan dan sejalur dengan Postat dan Jurassic Park atau tempat wisata itu. Kandang itu dipagari dengan pagar besi. Nah, kemudian akan dikerahkan petugas yang akan memberi makan dan minum rusa tersebut. Di dalam kandang rusa terdapat tempat makan dan minum tempat berteduh. Kandang rusa ini berukuran seluas 4.500 meter persegi. Kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai rute mobil golf atau golf car. Jadi yang di paling kiri ini tuh bagian start atau pos start. Di sini tuh pengunjung tuh mulai menaiki golf car-nya. Di dekat dan sejalur-jalur dengan pos start ini tuh ada penangkaran atau kandang rusa. Oh, yang garis abu-abu ini tuh adalah jalan atau rute golf car-nya. Setiap beberapa ratus meter itu ada zona pos perhentian. Di daerah sekitar pos perhentian atau yang di dalam lingkaran hijau itu merupakan zona di mana pengunjung bisa mengeksplor komodo secara langsung. Tentu saja pengunjung itu akan dibimbing oleh pemandu untuk mengantisipasi kemungkinan diserang. Dan yang paling ujung kanan itu adalah pos akhir. Jadi kesimpulannya, Taman Nasional Komodo itu menjadi tempat penangkaran komodo. Komodo itu adalah hewan yang merupakan salah satu keajaiban dunia dan komodo itu hampir punah. Jadi harus dilindungi. Sekarang Taman Nasional Komodo itu juga dibuka untuk tempat wisata. Nah, oleh karena itu, hal utama yang harus diperhatikan adalah keselamatan komodo dan juga kenyamanan wisatawan yang berkunjung. Nah, oleh karena itu, pembangunan yang dilakukan di Pulau Komodo itu harus berdasarkan pada pernyataan tersebut, seperti pembuatan kandang rusa, di mana rusa tersebut akan dijadikan makan untuk komodo, dan juga memperbaiki infrastruktur jalan dan bangunan, serta menyediakan kendaraan untuk wisatawan. Dengan pembangunan tersebut diharapkan keberlangsungan hidup komodo akan terjamin dan juga wisatawan yang berkunjung akan merasa nyaman. Nah, untuk saran, komodo kan adalah hewan yang harus dilindungi, sehingga pasokan makanan dan habitatnya itu harus benar-benar dijaga agar mereka tidak punah. Jadi kita sebagai manusia tuh harus bisa menjaga fasilitas yang telah disediakan di Taman Nasional Komodo dengan cara menggunakannya sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Oke, ini merupakan referensi yang kami gunakan untuk pengembangan ini. Sekian presentasi kami. Mohon maaf jika ada kata-kata dan tingkah laku dari kami yang kurang berkenan. Terima kasih.